Kita berdoa. Kasih karunia bagi kamu sekalian dan damai sejahtera dari Bapa di surga, di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang menyapa kita di pagi hari ini dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Galatia pasal 5 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dan segala hawa nafsu dan keinginannya. Sekali lagi, barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Demikian firman Tuhan. Setiap orang yang sudah dibaptis di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, itu sudah otomatis menjadi milik Kristus. Menjadi milik Kristus akan dimampukan untuk menjauhkan diri dari segala perbuatan daging, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Itu sangat jelas diungkapkan Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 19 sampai 20. Ada perjuangan dan pengorbanan untuk hidup sebagai milik Kristus, menyalibkan keinginan daging dengan segala hawa nafsunya. Karena kita semua memiliki hawa nafsu yang jahat. Kita tidak bisa mengabaikan itu karena secara kemanusiaan kita itu ada. Tetapi satu-satunya cara kita untuk bebas dari keinginan-keinginan yang jahat itu, keinginan kedagingan itu adalah diperlengkapi dengan kuasa Roh Kudus Tuhan. Pemirsa Saroha, milik Kristus hidup, milikilah hidup di dalam Kristus yang menyatu dengan Kristus. Hidup dalam tuntunan Roh Kudus. Roh Kudus menggerakkan dan memampukan miliknya untuk hidup penuh kasih, untuk hidup penuh kesetiaan, untuk hidup penuh dengan sukacita dan damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23 yang sering kita sebut buah-buah roh. Dan tidak ada orang yang menentang hal ini. Percayalah, miliknya tidak akan pernah dibiarkannya untuk bekerja sendiri, berjalan sendiri. Dia sumber kekuatan dan sumber segala sesuatu yang kita perlukan. Jika kita terlebih dahulu menyerahkan diri kepadanya, kita mengenal siapa yang mengembalakan kita dan yang menuntun kehidupan kita. Kita tidak akan berkekurangan. Siapa yang menjadi milik Kristus, dia hidup di dalam firman-Nya. Oleh karena itu saudara-saudara, semua yang letih lesu, yang berbeban berat, datanglah kepadaku. Begitu kata Yesus. Dengarlah panggilannya, kita adalah miliknya. Maka segala yang berbeban berat dan letih lesu akan dilegakan. Sangat indah dan sungguh amat senang jika kita milik Kristus, kita diarahkan mengikuti jalannya. Dia yang memanggil kita, dia yang menyelamatkan kita. Segala persoalan hidup kita bisa kita sampaikan kepadanya dan bisa kita atasi hanya karena campur tangan Tuhan melalui Roh-Nya di dalam doa dan permohonan kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.